Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Yang saya hormati sahabat-sahabat semuanya, yang semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan mengkaji dengan kajian Ramadan Tafsir Ibnu Katsir surat Al-Asr. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Dan anak-anak kita ini sering ketika pulang dari sekolah sering baca surat Al-Asr. Nah, yang saya perlu ingatkan bahwa ini banyak sekali yang salah baca, terutama di watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Nah, ini jadi saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa, berhenti di illa boleh, nanti dilanjut lagi, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi jangan baca wal asri innal insana lafi khusri. Nah, itu salah. Kemudian watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Nah, ini secara tajwid nggak pas ya. Maka perlu harus ada yang meluruskan. Nanti terus begitu membacanya disangka itu adalah benar, padahal secara tajwid itu salah. Yang benar adalah wal asri in. Jadi baca pendek, tidak wal asri inna, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan mengkaji, yaitu kajian Ramadan. Sekali ini kita akan menjelaskan tentang asbab nuzul atau sebab turunnya ayat Al-Asr ini. Turunnya surat Al-Asr ini pertama ketika Amr bin As diutus kepada Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini orang yang mengaku nabi ya, di zaman sahabat Abu Bakar. Di zaman Amr bin As ini diutus kepada Musailamah Al-Kadzab. Nah, ketika bertemu, Musailamah bilang, ya Amr bin As, apa yang telah diturunkan kepada sahabatmu? Waktu itu Amr bin As ini belum masuk Islam. Yang dimaksud sahabat di sini adalah Nabi Muhammad, yang telah diturunkan Quran kepada Nabi Muhammad itu apa? Maka jawab Amr bin As, surat Al-Asr, wal asri dan seterusnya. Nah, Musailamah Al-Kadzab ini membuat tandingan. Saya juga telah dapat ayat atau surat kepada saya sama seperti Al-Asr. Apa yang dia baca? Musailamah baca ya wabur ya wabur wa innama anta udunani wasadr wasairuka hafar naqar. Hai kelinci, sungguhnya kamu ini memiliki dua kuping, satu dada. Semua jenismu suka membuat galian dan lubang. Bagaimana ya Amr bin As pendapatnya tentang ayat ini? Kamu berdusta ya, kamu bohong, ingin membuat tandingan ayat atau surat Al-Asr. Jadi tidak percaya, walaupun sesama Amr bin As ini belum masuk Islam, tapi Musailamah ini berbohong. Maka disebut Al-Kadzab ini karena tukang bohong. Nah, wal asr sendiri yang pertama adalah ini artinya atau tafsirnya adalah harokatu bani Adam min khairin wa syarrin. Aktivitas ya, aktivitas manusia baik ataupun buruk ya, atau masa atau waktu yang manusia itu beraktivitas di situ.
maka itu disebut juga asar atau waktu asar. Maka di zaman kita sekolah nih, habis pulang sekolah madrasah atau sampai sekarang juga masih, itu setiap mau pulang itu pasti baca surat Al-Asr. Nah, ulama dulu pinter ya, karena Al-Asr ini memang waktu aktivitas manusia. Maka di situ baca surat Al-Asr. Allah bersumpah dengan masa atau waktu Al-Asr ini bahwa manusia itu akan merugi, akan rusak, kecuali ya yang tidak rusak, yang tidak rugi, yaitu orang-orang yang beriman, yang percaya akan adanya Allah, malaikat, kita, para rasul, hari kiamat, qadar dan qadar, percaya adanya surga neraka. Nah, ini orang-orang ini yang tidak akan celaka, tidak akan rusak. Orang yang mengimani, orang yang percaya dalam hatinya, dan beramal soleh dengan anggota badannya. Dia berbuat baik, menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim, menolong tetangga, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan secara sosial. Nah, ini adalah bentuk perbuatan yang baik dan tidak akan merugi orang seperti ini. Kemudian watawassaw bil haq, saling menasehati dalam kebenaran, artinya melakukan ketaatan perintah Allah, sholat, puasa dan lain sebagainya, menjauhi larangan Allah, ya judi, zina, minum, yaitu ditinggalkan. Watawassaw bisabr, dan saling menanti dalam kesabaran. Ketika ada terjadi musibah, sabar ya. Ketika ada bencana, takdir kita itu disikapi dengan sabar. Disaling menasihati, yaitu tidak ada kata lain selain memang sabar, walaupun berat bagi yang menjalaninya. Tetap, nah ini adalah tafsir daripada surat Al-Asr. Maka untuk kita memasuki surga itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kelihatannya gampang, ngucapin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ini mudah, tetapi berat sekali. Yang pintu surga itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi pintu itu ada kuncinya. Nah, kuncinya itu adalah kita, lisan kita selalu berzikir, selalu bersih dari yang namanya hasud, gibah, yang namanya takabur, sombong. Nah, ini dijauhkan dari sifat maksiat. Ini lisan kita itu harus dijaga, apalagi bulan suci Ramadan ini ya. Bisa batal puasa kalau kita menggibah atau menghasut orang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.